Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent, di kesempatan kali ini ya. Jadi kali ini bukan morning briefing, tapi ulasan khusus mengenai pergerakan bandarmologi suatu saham ya. Dan saham ini juga merupakan saham favorit saya ya. Dimana memang dalam seminggu belakangan ini, 2 minggu sampai seminggu belakangan ini, saham ini paling sering dijadikan rekomendasi dari VVIP ya, dan tentunya menghasilkan profit. Oke, kenapa? Karena memang ada indikasi yang menarik dari bandarmologinya. Nah, kebetulan juga saya hari ini sedang senggang ya, market juga coba kita cek. Terakhir saya cek ya, ngedrop meskipun sempat naik tadi ya. Dan saya pun sudah taking profit beberapa saham yang untuk trading pendek ya. Udah, jadi saya masih ada waktu luang, kebetulan gak sibuk hari ini, jadi saya bisa buat video ya. Nah, alasan saya buat video ini karena banyak teman-teman juga yang masih hold ya. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan referensi ya, untuk saham DMMX pergerakannya seperti apa, akan mau dibawa kemana, dan nantinya nasibnya akan gimana. Oke, maka dari itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya ada upload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung update ya. Jangan lupa share juga ke seluruh rekan investor maupun trader agar lebih banyak referensi dan wawasan yang didapat. Oke, kita langsung mulai. Nah, DMMX ini teman-teman dari 50 ya. Ini dari 50. Saya nggak ngecek ini dia cuma nyentuh atau emang sempat ARB. Tapi yang jelas dia nyentuh 50. Langsung sampai sekarang 187. Jadi dari 50 ke 187 itu udah naik sebesar 250% ke atas ya. Sudah naik 3 ya, sudah naik 250% ke atas. Wow, ya. Pertanyaannya loh, kok masih terus naik, Om? Nah, itu hal yang menarik yang akan coba kita bahas. Oke. Jadi kita akan bahas dari sisi bandarmologinya, ya. Kalau kita cek, ya, terakhir ini tanggal 26. Oke, 26 Maret. Ya, memang sekitar tanggal 20-an Maret itu titik balik market ya. Itu titik balik market. Oke. Kita cek ya, siapa sih ini yang ngendaliin kok bisa harga naik gila-gilaan? Kita cek dan boom ya. KSRX bahkan megang 3 juta lot ya, bahkan megang 3 juta lot di harga 80. RX 700.000 lot di 99, sisanya baru retail seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi 3 juta lot ya, ini totalnya sekitar 22 miliar. Wow ya. Dan logikanya sederhana ya, dia punya 3 juta lot. Oke, apakah mungkin dia akan buang barang langsung 3 juta lotnya? Tentu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau 3 juta lot didistribusikan secara masif, secara massal, maka bisa langsung balik lagi ke gocap dalam waktu 1 minggu aja ya. Karena ya 3 juta lot ini sulit ya, sulit untuk dijual. Nah, maka kita bisa asumsikan ada dua. Pertama, memang si broker Kresna ini punya tujuan untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang di saham DMMX. Kenapa? Karena jumlah lotnya itu terlalu besar untuk sekedar ingin dapat capital gain ya. Kalau memang benar tujuannya untuk investasi jangka panjang, maka sah-sah saja ya. Maka kita nggak perlu khawatir bahwa nanti saham DMMX ini akan diguyur habis-habisan. Tetapi kalau kita pakai asumsi yang kedua, di mana dia cuma mau cari capital gain ya, maka ini akan menjadi warning luar biasa. Kenapa? Karena akan tiba waktunya ya, DMMX ini akan diguyur habis-habisan. Kenapa? Ya jelas ya, kalau memang tujuan dia untuk nyari capital gain, oke, maka dia harusnya sudah mulai mempertimbangkan untuk taking profit. Kenapa? Ya jelas ya, secara teknikal pun naiknya ini sudah nggak wajar ya, jadi sudah
apa istilahnya, wajar lah kalau dia akan ada koreksi. Seperti itu ya. Jadi dia wajar akan ada koreksi ya secara teknikal. Maka dari itu idealnya harusnya kalau memang dia cari capital gain ya, si Kresna ini harusnya sudah mulai taking profit. Ya, kenapa? Pertama, jelas dia sudah profit banyak ya. Coba kita hitung. Dia ada di 80. Oke. Sekarang harga 187 lah, taruh kurang 80, maka naik ke 107 poin dibagi 80. Dia sudah profit 130% ya. Kalau dia punya modal 22 miliar ya. Salah. 22 mili. Kali 2,3 ya, karena kan profitnya 100% lebih. Nah, maka total aset dia sekarang sudah 50 miliar ya. Sudah untung sekitar 28 M. Ya, pertanyaannya lagi ya, sudah untung 28 miliar, loh kok masih nggak mau ya? Kok masih nggak mau, apa istilahnya, masih nggak mau taking profit? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau kita cek nih, sekarang kita cek dari dia IPO ya. Kita cek dari dia pada saat IPO. Saya langsung tembak saja di sini. Nah, kalau kita cek dari IPO, ternyata si KS ini masih punya barang, ya. 5 juta lot dan harganya itu di 167, bukan di 860, ya. Berarti memang KS ini, ya, KS dan RX, ini kan dua yang beli, memang mungkin mempunyai tujuan jangka panjang, ya. Bisa saja tunggu tujuan jangka panjangnya itu mengerek harga sahamnya balik ke harga IPO. Oke, atau memang dia rasa bahwa ini cocok untuk dijadikan sebagai lahan investasi. Oke, karena kita lihat ada RX, ada AK yang notabene itu adalah broker asing dan biasanya broker asing itu tujuannya jangka menengah dan jangka panjang. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Nah, kalau kita berkaca dari pada saat IPO dan sampai sekarang, maka sebenarnya KS ini belum profit banyak. Ya, dia cuman profit paling 10%. 10%, 16, 167, ya kurang lebih profit sekitar 10%-an, ya baru profit 5 miliar. Nah, pertanyaannya lagi, ya 5 juta lot nggak mungkin dibuang dalam waktu dekat. Nah, maka dari itu saya sendiri berasumsi bahwa selagi KS-nya masih hold dan dia tidak ada tanda-tanda jual barangnya, maka fine-fine saja kita mau hold ataupun kita mau trading di saham ini. Kenapa? Ya karena mereka pun masih mengerek naik. Kalau kita lihat harga perlahan terus dinaikkan. Oke, naiknya sampai kapan ya kita nggak tahu. Yang jelas kalau sudah profit ya better kita taking profit dulu ya. Kita realize dulu, nanti kalau dia turun nanti kita baru buy lagi ya. Seperti itu aja cara main saham DMMX. Oke. Nah, ada hal unik dalam beberapa hari terakhir saya perhatikan bahwa perlahan dia sudah mulai jual ya. Jadi yang biasa dia net buy, akhir-akhir dia sudah mulai net sell. Meskipun ya kita lihat nih buy-nya 26.000, sell-nya 43.000, itu kan net sell kurang lebih 17.000 ya. Masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 5 juta lot yang dia punya. Oke, tetapi ini menjadi menarik karena mungkin saja dari sekarang, dari tepatnya udah beberapa hari yang lalu, ya saya lupa, mungkin dari tanggal 23 ya, dari hari Senin mungkin, atau hari Selasa dia sudah mulai net sell, ya, broker KS ini. Nah, mungkin, ya, ini menjadi titik mulai di mana broker KS mulai perlahan buang barang. Mungkin ya, ini mungkin. Sekali lagi analisa ini bersifat asumsi dari saya, jadi benar atau tidaknya ya kita akan lihat pergerakan saham DMMX ini kemana, seperti itu. Tetapi dari bandarmologi yang kita lihat ya, jelas kondisinya ini masih so-so lah, dalam arti dia masih untung 10%, ya mungkin harga saham masih akan dikerek naik. Mungkin saja dia akan coba tembus di 195.
ya, di resi 195. Oke. Apakah mungkin dikerek hingga ke 340? Bisa saja. Ya, kenapa? Karena mereka ini yang monopoli. Ya, kedua ini, ya, ini yang monopoli pergerakan si DMMX. Jadi, teman-teman tinggal perhatikan, kalau si KSRX akan nggak macam-macam, nggak net sell, baik itu di pasar nego, pasar tunai, maupun pasar reguler, maka kita fine-fine saja untuk trading DMMX. Oke, ya. Masih oke lah, istilahnya kita masih boleh trading. Nah, tetapi kalau dia misalnya tiba-tiba buang dalam jumlah yang banyak, nah kita udah harus mulai waspada. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita cek monthly-nya pun dari IPO drop, ya, ini baru mulai rebound. Jadi wajar saja kalau setidaknya dia coba di sini, ya. Di resist monthly-nya itu ada di sini, kurang lebih di 210-an dan di 235-an, ya. Kalau kita cek chart monthly-nya sih oke, dalam arti bulan depan, sebentar lagi juga bulan depan, minggu depan sudah next month, ya, bulan Juli, itu sangat mungkin secara candlestick dia masih akan up, ya. Tapi balik lagi, kita tinggal cek nih si KS ngapain sih, seperti itu, ya. Itu cara kita lihat RX pun masih beli, ya. Entah memang tujuannya jangka panjang atau jangka pendek, ya. Coba saya cek dulu dari RTI apakah bagus chartnya. DMMX Digital Media. Karena baru IPO belum bisa ke track ya, tapi kalau saya lihat cash flow-nya minus, ya. Oke, kita langsung buka aja, ya, kita langsung buka website aja, kita bedah langsung apa namanya, kita akan bedah langsung saham DMMX secara apa namanya, secara laporan keuangan, ya, secara fundamental kali ini. DMMX saya juga nggak tahu nih, ya. Coba kita cek di laporan tahunan aja. Oke, 2019 harusnya sudah rilis. Wah, belum rilis juga ya. Coba kita cek. Annual reportnya belum rilis nampaknya. Coba kalau tahunan. Wah, annual reportnya belum rilis. Ya sudah, kita pakai financial statement aja kalau gitu. Financial statement. Kita cek ya, kita cek. Oh, bukan ini. Penjelasan kenaikan aset liabilitas surat X. Di auditnya bukan Big Four ya. Disajikan kembali, restated. Nah, ini biasanya ada keanehannya kalau sudah disajikan kembali, berarti kan dia ada salah input, ya, makanya dia disajikan kembali. Ya. Nah, ini nggak wajar. Aset cuma 30, ini dalam apa nih? Dalam rupiah, aset 33 miliar jadi 700 miliar. Ya. Ini aneh. Dan kalau kita cek penyebabnya di kas. Ya. Penyebabnya itu di kas melonjak hingga 400 miliar lebih. Itu ada keterangan di 2D, 2O, 6, dan 27. Coba kita cek. Hutangnya juga bengkak, ya. Hutangnya juga bengkak. Ini bengkaknya karena hutang ke pihak ketiga. Oke, kurang oke, hutangnya bengkak. Ekuitas juga akhirnya bengkak ya. Karena ada ini, tambahan modal di store. Oke, coba kita cek. Ini ada di 2Q.
Pendapatan naik. Naik cukup banyak. Naik 100% pendapatannya, ya. Coba ini agak nggak wajar nih. Coba kita cek informasi segmennya dulu. Perangkat keras, jasa pengelolaan, sewa infrastruktur. Oh, jadi ini memang ke lebih komputer ya, harusnya lebih ke komputer ini. Oke, informasi segmen sudah kita cek. Ya, ini cuma buat tahu dia bergerak di bidang apa. Terus kita coba cek kasnya. Kita cek arus kasnya aja deh. Penerimaan dari pelanggan. Ya, cash flow-nya minus. Oke, padahal tadi kalau kita lihat kasnya kan positif ya, malah naik bengkak 400 miliar, tapi di cash flow-nya ini negatif. Tentu ini menjadi hal yang aneh. Pembayaran kepada pemasok, which is dia bayar hutang, ya, penerimaan dari pelanggan. Oh, dia dapat banyak modal karena ini ternyata, ya, dia baru public offering, IPO, maka dia dapat dana banyak. Oh, jadi penyebabnya karena dia IPO ya, iya juga ya, DMMX baru IPO 2019, maka kasnya melonjak tajam. Oke. Nah, sekarang kita cek pendapatannya. Tadi kan pendapatannya naik hingga 100%. Pendapatan itu biasanya ini. Trade marketing naik jauh ya. Trade marketing melonjak, sisanya wajar. Jadi kenaikan DMMX ya, itu pure didasari karena ada kenaikan di trade marketing ya. Coba kita cari trade marketing di sini ada gak ya, biar kita tahu trade marketing ini apa sih sebenarnya. Pada tanggal 2019, cash integrasi TBK merupakan berita satu. Oke. Ya, jadi karena pure labanya naik karena trade marketing. Ya, jasa marketing istilahnya ya. Nanti buat teman-teman silakan cek sendiri DMMX ini bergerak di bidang apa ya. Dan trade marketingnya itu dalam bentuk apa sih sehingga bisa ngasilin laba yang cukup banyak 100%. Oke, itu sekilas saja biar gambaran. Jadi gak buruk-buruk amat, tapi gak bagus-bagus amat juga ya. Maka dari itu agak aneh kalau memang KS mau investasi banyak di sini ya. 54 miliar diinvestasikan di saham yang baru IPO ya. Ini tentu hal yang kurang tepat sebenarnya, kecuali dia benar-benar yakin bahwa kedepannya DMMX ini akan bagus secara fundamental. Oke. Nah, kesimpulan akhirnya ialah mau trading di sini silakan ya, masih boleh, tetapi ingat ketika si KSRX dan ya kedua broker ini tiba-tiba buang distribusi dalam jumlah yang banyak, itu kita harus hati-hati ya, kita harus berhati-hati. Tapi selagi dia cuman buang barang sedikit demi sedikit, it's okay. Kenapa? Karena ingat aja dia masih pegang banyak,
ya. Dan harga rata-rata di 167 harusnya ya, dia nggak akan drop di bawah 167. Harusnya. Oke. Lalu gimana Om kalau memang dia tiba-tiba drop di bawah 167? Bisa saja dia mau akumulasi lagi. Dia bisa saja dia mau akumulasi lagi untuk menambah kepemilikannya. Tetapi saya rasa agak sulit. Seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman, angka 167 ini, 167, 168 bisa dijadikan sebagai angka resisten, ya. 167 itu sekitar pas-pasan sama sama support ya, sama ini support ya, 167, 168, 169. Ini support kuat, resisten sudah dijebol, sekarang sudah jadi support. Nah ini oke, ya ini dapat dijadikan sebagai support kuat juga dan make sense dengan harga average-nya. Maka dari itu, selagi dia masih di atas 167 dan 167 sampai 169, maka kita sah-sah saja mau hold saham DMMX. Seperti itu. Oke, jadi itu conclusion-nya. Kalau target price-nya, ya mungkin dia ke 195 dulu. Ya, secara teknikal atau mungkin syukur-syukur bisa dikerek ke 232-an. Ya, itu jangka menengahnya. Oke, kita lihat nanti pergerakan bandara seperti apa. Ya, kita harap teman-teman juga tetap dipantau. Dalam arti nggak boleh lepas pantau karena ketika dia memang guyur habis, ya habis kita ya. Kita bisa minus dalam seperti itu. Oke, jadi itu sekian saja review singkat mengenai pergerakan bandar DMMX ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan thank you ya. Nanti see you in the next video. Jadi jangan lupa nantikan update video dari Silent Trader Academy channel. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.